Adiksi adalah salah satu pembunuh kesuksesan secara diam-diam. Kamu mungkin mikir, saya orangnya pintar, saya orangnya disiplin, saya nggak mungkin kena nih. Tapi, kenyataannya, malah orang yang ambisius dan pintar itu lebih tinggi kemungkinan untuk terjerat adiksi. Kenapa itu bisa terjadi, dan bagaimana cara keluar dari adiksi? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Tony dan sedang bersama Bro Ian. Halo, selamat malam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adiksi atau ketagihan. Nah, buat kalian teman-teman pasti banyak yang sudah memiliki pengalaman ini ya. Bro Ian, kira-kira mengenai adiksi nih, lu ada nggak pengalaman menarik yang bisa lu ceritakan? Kebetulan banget kalau lu tahu ya, sebenarnya beberapa tahun lalu gue itu sempet ketagihan judol. Wah. Jadi banyak sekarang kan emang lagi mulai rame nih, banyak gara-gara website-website online ini mulai makin banyak kan. Jadi emang kemana itu gue awalnya cuma iseng-iseng aja nih. Gue pas lagi di kantor, jam istirahat, lihat ada anak-anak di belakang gedung lagi jongkok-jongkok gitu, lagi pencet-pencet kan. Wih, gue mikir lagi ngapain nih? Gue datengin, gue lihat, ternyata main slot mereka, main judi online lah. Nah terus gue lihat dia menang lumayan banyak gitu loh, kayak dapat beberapa juta. Jadi gue mikir, gue nanya, modal berapa? Dia bilang, modal cuma segini nih, berapa ratus ribu aja. Jadi gue mikir, ya kenapa enggak lah, gue juga gabut gitu loh, gue lagi bosen. Akhirnya gue nyoba, gue masukin 500 ribu. Gue gini loh, pas gue masuk itu, gue mikir, udahlah ini cuma duit ketawa-ketawa aja lah. Gue juga gak berharap gimana-gimana. Kalau ngilang ya udah ngilang aja, kan. Terus lagian gue juga udah pede gitu. Pedenya karena gue itu sering meditasi, disiplin. Terus emang ya gue sendiri lulusan psikologi bro. Terus jadi gue ngerti nih mengenai bahaya judi. Gue udah ngerti teorinya. Jadi gue rasa aman-aman aja. Nah cuman yang gue nggak nyangka itu gue masuk 500 ribu. Dalam waktu sejam aja jadi 10 juta bro. Wah itu mantep banget bro, gimana caranya tuh? Ya makanya itu yang gue gak ngerti bro. Gue tuh udah kayak, awalnya duit gue kayak sisa dikit, terus gue mau udahan lah. Jadi gue masukin semua duit gue, terus gue pasang ke satu. Tiba-tiba kena dong, langsung jadi 2 kali lipat kan. Terus gue pikir, udah gue tetap mau udahan nih. Jadi gue taruh lagi semua duit gue ke sana. Terus kena lagi bro, jadi kali 2 lagi. Bentar. Gitu. Lu main judul yang apa nih? Main kartu gitu bro. Oh kartu. Cuman nebak besar kecil aja. Jadi cuman antara 50-50 gitu kan. Iya. Jadi ya udah dari sana aja, tiba-tiba duit jadi 10 juta. Dan gue nggak nyangka gitu loh. Gue udah merasa kayak dewa judi bro. Kayak, wih nggak bisa kalah nih gue. Oh iya, orang naik 20 kali lipat ya? Iya makanya. Di mana lagi coba? Gitu kan. Nah itu dia bro, sampai 20 kali lipat. Kemarin tuh gue juga judinya bukan judi sembarangan aja. Sampai gara-gara itu, gue jadi sampai pakai rumus. Sampai hitung-hitungan gitu bro? Sampai hitung-hitungan, pokoknya gue udah hitung. Kemungkinan kalah gue berapa persen. Gue sampai baca bukunya bro, gue baca buku, nonton YouTube. Berjam-jam gue nonton, gue riset gitu. Gue merasa, ini udah strategi anti kalah. Nah cuman memang kenyataannya gini bro, orang-orang yang ambisius, orang-orang yang dinilai pintar gitu, itu sebenarnya memang lebih tinggi nih kemungkinan untuk ketagihannya. Ada risetnya memang bro. Soalnya kenapa? Karena orang-orang yang ambisius dan pintar ini, mereka itu pertama, suka ngambil risiko. Mereka itu lebih berani. Mereka itu dedikasinya tinggi, jadi nggak mau nyerah. Dan mereka itu memang, kalau memang mau sesuatu, ya mereka pikirin caranya biar bisa sampai ke sana. Betul. Gitu kan. Nah cuman kalau lu udah ketarik ke judol, nah ini salah nih, lu kan udah di jalan yang salah jadinya. Tapi gue dulu juga pernah gitu sih bro. Lu pernah gitu? Gue bukan judol. Tapi kripto lu pasti tahu kan. Nah gue juga. Pas lagi ngebum banget. Ngebum banget. Itu gue ada kan koin-koin micin yang naik sampai ratusan kali lipat gitu. Ratusan kali lipat. Nah gue masuk lah. Gue pikir masuk 10 juta gitu. Habis itu cari ini 20 koin, masing-masing masukin 500 ribu. Wih. Oh ternyata hilang semua bro. Tapi emang itu bahaya bro. Bahayanya itu gini loh. Kalau koin-koin micin itu udah gak sama aja kayak judi gak sih? Iya betul. Nah oke, cuman balik lagi ya. Jadi kemarin ke pengalaman gue itu yang duit gue dari 500 ribu jadi 10 juta. Itu kan gue udah merasa gak mungkin kalah banget nih. Karena gue juga udah pikirin strateginya.
Tapi ternyata ujung-ujungnya itu semua hilang bro. Dalam waktu setengah jam aja. Kenapa bisa bro? Ya itulah, tadi kan gue keasikan gitu loh. Semua yang gue taruh ke satu, ya terus ya suatu saat lu pasti kalah. Ya. Jadi sebenarnya ini bandarnya itu udah mikirin sampai segitunya. Ya. Mungkin lu mikirin 10 langkah, dia udah mikirin 100 langkah ke depan. Ya mungkin kayak gitu sih bro. Cuman begitu udah sampai sana, biasanya mungkin lu berhenti kan bro. Kan kayak, udah hilang lah duitnya, udah. Cuman gue itu sampai itu udah gak bisa berpikir lurus sih bro. Karena gue mikir, dari 500.000 jadi 10 juta nih. Gue pikir, ya udahlah gue masukin lagi 500.000. Ya nggak apa-apa lah kan. Pasti bisa nih, gue targetin cuman setengahnya aja gitu, jadi 5 juta. Tapi ternyata ujung-ujungnya kalah lagi bro, nggak sampai 5 juta mah udah kalah. Wah itu mantep banget sih bro. Nah itu bro, nah dari sana lah mulai perjalanan turun gue tuh. Nah buat teman-teman yang pernah ngerasain nih judi online, mungkin kalian bisa komen juga ya, siapa tahu punya pengalaman menarik, jadi kita bisa saling belajar ya. Betul. Nah, cuman dari sana itu gue juga udah mulai gak beres sih. Pokoknya gue top up aja terus. Itu udah bukan sekali 2 kali aja, bisa kayak puluhan kali gitu loh gue top up jadinya. Dan nilainya juga beda-beda. Jadi bukan 500.000 aja, lama-lama makin naik nih. Itu saking parahnya ya, gue sampai kepikiran judi terus dari pagi sampai malam. Mau sambil pergi kerja, mikirnya judi. Jadi nggak konsen kerja gitu, gue nggak bisa konsen kerja. Sambil makan siang, gue sambil makan sambil ngejudi juga gitu. Terus sambil pulang kerja, sambil berkendara, itu juga sambil mikir ngejudi. Untung lu nggak punya pacar ya bro. Nah, kalau punya pacarnya dikemanain nah nih? itu parah sih. Cuman itu yang sampai saking parahnya gue sampai tidur ya. Gue pernah tidur main judi juga sih di mimpi. Jangan-jangan sambil tidur lu gini-gini ya. Itu udah parah banget bro, itu udah parah banget. Ya jadi itu udah parah banget sih bro, dari segi kehidupan pokoknya udah hancur semua. Pokoknya karir itu ya mau gimana caranya lu maju bro, lu kepikirannya judi doang kan. Terus udah gitu kesehatan juga, itu gue sampai nggak bisa tidur. Gue judi terus sampai jam 4 pagi, tidur cuma beberapa jam, terus harus pergi kerja lagi kan besoknya. Gitu loh. Itu udah hancur banget. Dan bukan cuman sakit mental, sakit fisik aja. Cuman mental gue juga nih. Gue tuh sampai suatu hari, gue lagi makan di tempat makan gitu. Gue ambil main kan. Iya. Nah terus hilang semua duit gue di sana. Dan di sana itu gue sampai begitu semua duit gue hilang, gue mau top up lagi. Gue lihat sudah habis nih rekening, yang rekening itu gitu loh. Dan gue rasa udah, hancur banget bro. Gue sampai nangis gitu di tempat umum gitu bro. Dramatis sekali ya saudara-saudara. Dramatis banget sih. Ternyata kalah judi lebih parah dari patah hati. Parah bro. Cuman udah sampai sana, akhirnya gue nyadar kalau ini gue harus berhenti. Iya. Terus gimana cara lu berhenti? Nah, jadi waktu itu kebetulan banget sih. Kebetulan banget itu gue lagi nonton YouTube. Lagi nyari strategi baru nih, buat strategi judi live baru. Cuman tiba-tiba di rekomendasi gue muncul game masa kecil gue, Yu-Gi-Oh! Oh iya. Main kartu nih, Iya, gue juga main tuh. Nah, kan zaman dulu kan asik gitu. Nah, terus entah kenapa, gue nggak sengaja ngeklik gitu loh. Bukannya pengen ngeklik, tapi nggak sengaja aja ngeklik. Terus gue nonton aja nih, main. Seru juga ya. Gue kepikiran lagi. Kok mirip judi online? Nah iya, makanya gue pikir mirip-mirip nih, main kartu juga kan. Tadinya main kartu, terus ini main kartu Yu-Gi-Oh aja jadinya. Gue mikir, yaudah gue install, terus gue main. Nah udah tuh. Dari sana, gue mulai dari ketagihan judi online, jadi ketagihan Yu-Gi-Oh. Lumayan lah bro. Lu turun lah levelnya kan. Masih lebih aman. Jadi dari sana gue udah mulai berubah lah perilakunya. Jadi setiap kali gue pengen judi online, gue ubah. Jadi pengen main Yu-Gi-Oh jadinya. Dari sana pelan-pelan. Terus selain itu juga, yang penting juga, gue ngeblok diri gue dari semua website judi online. Nah itu menarik banget sih bro. Jadi sebenarnya semua orang bisa lakuin itu.
Nah benar, tapi itu memang itu pas gue lagi sadar aja bro. Kalau lagi gatel ya tetap main. Unblock lagi. Unblock lagi. Nah, cuman itu gue rasa apa ya? Gue terbantu banget sih sama fitur ngeblok diri itu. Jadi emang lu bisa ngeblok diri, lu tinggal asal ada KTP lu kan, lu ngeblok aja. Kalau KTP ini nggak boleh main, udah tuh. Gue blok ke semua judi online yang website judi online-nya lah. Sampai ada 20 kali. Pokoknya setiap kali gue lihat ada website judi online, gue sebelum gatel, gue blok diri gue dulu. Ini menarik nih. Buat seluruh pemuda Indonesia umur 20-30 tahunan yang sedang judi online, selamatkan masa depan kalian dengan ngeblok semua website judi online. Nah, benar. Jadi pokoknya kan gue jadi mau main, gue abis ngeblok, gue pengen main lagi nih. Iya. Gue pengen main. Cuman begitu gue pengen main, langsung dibilang, lu udah keblok, gak bisa main di sini. Jadi terbantu tuh, berapa kali gue pengen main, dan gak bisa main jadinya. Itu ngebantu banget dari ngeblok itu. Iya. Nah, cuman yang step selanjutnya ini juga penting. Selain itu juga gue ngasih tahu keluarga gue sama orang tua gue nih. Kalau gue punya masalah ini. Dan gue pengen ya mereka sadar aja lah kalau gue lagi kesusahan. Jadi mereka memberikan dukungan juga dari sana. Dan ini juga penting bro. Pentingnya kenapa? Karena tadi itu gue kan abis ngeblok diri gue sendiri. Kalau gue nggak ngasih tahu mereka kalau gue ada masalah judi, nanti mungkin gue takutnya itu gue minjem KTP-nya mereka nih buat main lagi. Iya. Tadi gue kepikiran gitu sih. Nah itu dia. Cuman gara-gara gue udah kepala ngomong, ya gue jadi malu juga minta KTP mereka. Iya. Gitu loh. Menarik. Nah bro, tadi kan lu udah ceritain pengalaman lu nih. Kira-kira lu ada tips gak buat teman-teman semua, langkah-langkah detail nih, gimana cara lepas sih dari judi online atau dari ketergantungan edik ini seperti? Oke. Jadi yang menurut gua momen paling penting ya, langkah paling penting untuk berhenti dari judi online tuh, yang pertama itu momen ketika lu sadar, lu itu ada masalah. Iya. Ini menurut gua ini penting banget bro. Soalnya gini loh. Yang sebelum-sebelumnya itu gue pas masih main gue udah kalah banyak itu gue masih belum nyadar gitu loh bro. Yang momen penyadaran gue itu ketika gue lihat rekening gue itu lagi habis gitu bro. Nah, sudah habis baru sadar. Nah sudah habis baru nyadar bro. Dan untungnya gue nyadar di sana. Kok ada orang lain yang nggak nyadar dia udah habis itu ya minjem dulu lah. Sampai minus bro kan. Iya. Sampai sana. Jadi menurut gue yang paling penting ya, langkah paling penting, jadi bukan masa lalu berhenti masa apa, masa lalu sadar aja. Itu udah langkah paling besar sih. Itu langkah paling penting dan paling besar. Lu bisa ngakuin ke diri lu sendiri. Kalau emang lu ada masalah. Tapi kadang kan ada orang yang udah sadar nih, tapi mengelak gitu loh. Membohongi diri sendiri. Nah, kalau udah membohongi diri sendiri itu susah bro. Lu mau sembuh juga ya gak bisa, orang lain gak bisa bantu lu bro. Yang bisa bantu diri lu untuk keluar ini, ya diri lu sendiri. Harus ada momen penyadaran dari diri lu sendiri nih. Jadi lu harus cek lagi hidup lu sekarang. Lu bahagia nggak? Iya. Nah begitu lu bisa dapet nih momennya, begitu lu rasa, wih, ini gak bisa nih lanjut seperti ini. Baru dari sana bisa mulai sembuh lu. Wah ini oke banget sih bro. Nah, kalau poin kedua apa nih, bro? Nah, poin kedua, ini juga gini loh. Kalau dari teman-teman sendiri, mungkin banyak yang belum yakin nih kalau mereka itu ketagihan atau enggak. Kalian juga bisa ngecek nih. Kalian itu ketagihan atau enggak dengan ngecek 3 poin ini nih. Yang pertama, coba kalian cek level kontrol diri kalian. Kalau misalnya gini, ini juga bukan soal judi aja ya. Kadang ketagihan itu kan macam-macam. Lu bisa aja ketagihan misalnya merokok, kan ketagihan minuman keras, ketagihan narkoba. Nah, atau misalnya yang sekarang banyak apa? Ketagihan sosial media juga. Iya. Nggak bisa lepas dari HP. Betul. Terus kayak tadi lu juga ketagihan kripto. Ketagihan saham dari kripto yang gorengan. Itu pengen cepet kaya sih. Iya, ya main cepet kaya. Cuman makin banyak bro yang ketagihan hal-hal itu loh. Iya. Kan? Jadi misalnya lu merasa lu ada masalah nih dengan beberapa hal. Jadi lu harus ngecek dulu. Yang pertama, cek level kontrol diri lu. Lu coba iseng-iseng berhenti aja.
berhenti selama seminggu. Kalau misalnya lu bisa berhenti, berarti oke, lu masih baik-baik aja. Itu mungkin hobi aja. Itu mungkin memang ya kripto tadi itu mungkin emang ya itu emang lu suka aja gitu loh. Cuman kalau lu nggak bisa berhenti, nah itu mungkin tanda-tanda lu adiksi. Kedua, itu mengenai kejujuran lu. Ini kalau lu udah adiksi, biasanya orang-orang sekitar lu itu udah mulai merasakan nih, nggak bener. Jadi orang-orang udah pada ngomongin. Dan lu jadi mulai diam-diam nih. Diam-diam. Iya. Jadi kalau misalnya, kayak tadi gue judi online juga, gue nggak mungkin terang-terangan, wih, gue judi online. Kalau sampai gue mulai sembunyi-sembunyi, itu tanda-tanda adiksi nih. Karena kita udah sadar salah, Iya. tapi takut orang lain Takut tahu. orang lain tahu, bener kan? Tapi pada akhirnya tahu juga. Ya, semua orang tahu lah, gaya lu udah mulai nggak bener, bro. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa dengan percaya diri, bilang, oh ya, saya memang... ya artinya lu masih hobi aja, lu masih ketawa-ketawa kan. Masih oke artinya, itu kedua. Nah yang ketiga, lu harus cek juga dampaknya ke hidup lu. Artinya gini, kalau misalnya lu merasa kegiatan ini membawa dampak positif ke hidup lu, ya itu bukan, masih oke lah, bukan adiksi. Tapi kalau misalnya itu membawa dampak negatif, berarti itu adiksi juga, bro. Itu bahaya. Oke. Nah ini kan adiksi ini sebenarnya kan agak rancu ya bro ya. Karena kalau kita punya hobi nih misalnya, kita kan suka melakukan itu, tapi nggak ketergantungan ya gitu, nggak. Tapi kan hobi itu ketagihan bro. Oke, jadi menurut gue yang paling penting ya, masalah adiksi ini nggak ada yang namanya bodoh, kaya, pinter, miskin, semua sama aja bro. Semuanya sama aja, semuanya itu tetap bisa terjerat adiksi. Jadi tadi itu awalnya gue sempat agak mikir, ya udahlah, gue kan nggak mungkin lah gue terjerat adiksi. Tapi ujung-ujungnya kena juga, dan parah banget. Malah memang kalau orang yang kaya dan pinter itu malah kemungkinan adiksinya lebih tinggi bro. Kenapa? Karena gini, kalau lu kaya, ya lu jadi punya lebih banyak duit dong buat beli miras lah, merokok lah, narkoba lah, terus kayak judi juga kan. Godaannya jadi banyak ya bro. Iya, itu kan jadi karena lu mampu bro, Iya. karena lu bisa punya duitnya nih. Kalau misalnya yang agak pas-pasan, ya mau banyak-banyak merokok, banyak-banyak minum, mungkin mikir juga jadinya untuk memulainya. Cuman kalau udah ketagihan ya hancur juga kalau sudah gitu. Sama kayak tadi juga orang yang pintar dan ambisius, mereka itu merasa mereka itu bisa mengendalikan situasinya nih. Tapi malah itu salah. Karena ini bukan masalah mental aja, tapi masalah biologis juga. Ini ada hubungan dengan biologis. Jadi gini, ini ada hubungan dengan hormon di otak lu yang namanya dopamin. Jadi setiap kali misalnya tadi lu judi ya, lu judi itu setiap kali menang, itu di otak lu langsung ngeluarin hormon yang namanya dopamin. Dopamin ini yang mengatur perilaku lu. Jadi setiap kali lu menang, keluar dopamin, lu jadi apa ya? Pengen banget merasakan hormon dopamin itu keluar lagi karena lu bahagia banget pas hormonnya keluar. Nah, artinya apa? Lu main lagi. Dan ketika lu main lagi, hormonnya keluar lagi. Nah, terus gitu aja terus. Lanjut gitu aja terus. Nah, dan memang kemarin ada penelitiannya yang mengatakan kalau main judi itu udah sama kayak pakai narkoba, bro. Karena sama, hormonnya dopamin juga keluarnya. Iya. Dan ini nggak terbatas adiksi judi aja, bro. Ini bisa juga ke, pertama, merokok, miras. Terus, ya kan, misalnya makan. Lu ketagihan makan, sosial media, sama mungkin yang tadi lu ngomong, kripto sama saham. Nah, itu juga sering banget tuh. Sama yang banyak juga sekarang, ini nih, yang ketagihan kerja. Itu juga karena ada dopamin nih di otak lu. Ya, kalau gua sih, gua juga kerja dari pagi sampai malam ya bro ya. Baru pagi bangun langsung kerja lagi sampai malam lagi. Tapi gua sebenarnya bisa batasin sih. Bisa batasin. Cuman lebih ke banyak faktor ya. Banyak faktornya juga. Jadi yang mengharuskan kita workaholic kayak gitu. Ya kan karena tuntutan kebutuhan dan sebagainya. Benar. Dan kita kan emang pengen hidup yang lebih baik juga. Jadi makanya kita kerja lebih banyak. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini gue setuju. Cakep. Gue setuju. Nah, cuman memang kalau dari teman-teman sendiri nih, mungkin kalian juga bertanya-tanya nih, gue sering banget melakukan ini.
apakah gua ini memang sekedar suka aja, hobi aja, atau udah ketagihan. Nah, ini ada cara gampang untuk ngeceknya nih. Lu bisa cek dari 3 hal. Yang pertama, coba lu cek dari level kontrol diri lu. Kalau jadi gini, lu coba-coba aja iseng berhenti. Misal lu sering banget scroll sosial media. Oke. Lu berhenti. Lu berhenti selama bilanglah seminggu 2 minggu. Lu bisa nggak? Gitu. Kalau lu masih bisa berhenti dan nggak sakit gimana-gimana, ya artinya lu masih, ya tadi itu lu memang suka aja, tapi masih sehat. Tapi kalau lu sudah berhenti scroll sosial media tuh sudah jadi tremor. Nah itu berarti. Tapi sosial media memang zaman sekarang kan semua orang, ya hampir semua orang mungkin bisa dibilang adiksi, bro. Ya cuman kan bahaya banget bro. Bahayanya itu karena gini loh. Kembali lagi, karena tadi itu ada biologisnya, ada hormon dopamin. Jadi setiap kali lu, misalnya lu post di sosial media dan dapat likes, itu lu dapat dopamin di otak lu. Lu jadi ketagihan bro, lu pengen ngepost terus, pengen eksis terus. Artinya apa? Karir lu jadi nggak bisa berkembang bro, lu fokus ke sosial media. Iya. Kan aspek kehidupan lu yang lain jadi terbengkalai jadinya. Karena lu fokus di, ya ini lah sosial media doang jadinya. Itu bahayanya adiksi nih. Gua setuju banget tuh. Nah, untuk poin kedua apa nih, bro? Nah, poin kedua ini soal kejujuran. Jadi gini loh, kalau lu sudah ketagihan sesuatu, itu pasti orang-orang di sekitar lu udah mulai merasakan nih, gelagat lu nggak bener. Udah pasti udah ada yang ngomongin juga dong, nggak bener. Nah, mungkin gara-gara itu lu jadi diem-diem jadinya. Lu jadi diem-diem, kan? Karena lu udah merasa ini nggak bener juga. Jadi lu diem-diem. Cuman kalau itu kayak tanda-tanda adiksi bro, lu sampai mau merokok harus sembunyi-sembunyi. Jadi kayak backstreet gitu ya? Harus backstreet gitu, benar kan? Bukan pacaran tapi adiksi. Adiksi ya, benar. Cuman banyak banget gitu, mereka mulai menutup, orang-orang yang ketagihan itu mereka mulai menutupi. Jadi mereka pengen kelihatannya baik-baik aja, padahal di belakang mereka itulah kesusahan. Jadi kalau misal lu mulai sembunyi-sembunyi, itu mungkin tanda-tanda lu ketagihan nih. Nah, yang ketiga itu juga soal dampak. Jadi lu harus cek lagi nih, apakah kegiatan ini membawa dampak positif atau dampak negatif ke hidup lu. Kalau adiksi itu pasti dampaknya selalu negatif, bro. Dampaknya selalu negatif. Bahkan ketagihan kerja itu juga dampaknya pasti negatif ke hidup lu, bro. Iya, hilang waktu, mungkin saking giatnya kerja, kesehatan juga perlu diperhatikan. Ya, kayak kesehatan gitu ya. biasa kesehatan sama hubungan mungkin kan. Yang parah-parah itu hubungannya sudah nggak punya teman, keluarga juga sudah apa ya, anaknya mungkin nggak kenal papanya gitu sampai separah itu. Misal lu terlalu sibuk kerja, lu keluar kota terus nggak pernah di rumah. Jadi nggak balance gitu ya hidupnya. Iya, makanya jadi lu cek lagi dari dampak ke hidup lu. Apakah ini lu harus cek keseluruhan makanya kan. Hidup lu apakah dampaknya positif atau negatif nih dari kegiatan ini. Gitu. Oke. Nah, bro, menurut lu gimana sih? Lu bisa kasih tips nggak langkah untuk keluar dari adiksi? Oke, jadi langkah pertama nih menurut gue yang paling penting untuk keluar dari adiksi. Sama kayak cerita gue tadi, gue kan ketagihan judi. Itu menurut gue langkah pertama itu bukan ketika gue mencoba berhenti gitu loh. Tapi ketika gue sadar kalau udah gak beres nih hidup gue. Ketika gue menyadari kalau ya udah gue udah menderita banget gitu loh. Iya. Bisa kalau nggak sadar ya bakal keterusan juga, bro. Iya, kalau lu nggak nyadar, lu nggak mau mengakui kalau lu punya masalah, itu nggak bisa mulai lu. Jadi langkah pertama ini ya, lu harus ngakuin dulu nih. Lu ngecek dulu makanya kayak tadi, pakai 3 cara tadi kan. Yang ciri-ciri itu lu cek dulu. Kalau misalnya memang ternyata benar, ya lu harus ngaku, gue punya masalah. Di sana aja dulu. Kalau lu sudah bisa ngaku lu punya masalah, itu menurut gue udah 50%-nya nih. Wah, mantap. Udah setengahnya. Itu sisanya tinggal tekad lu aja. Nah, cuman tekad aja kan nggak cukup. Harus ada langkah-langkah konkret nih. Betul. Jadi gue punya tips, lu harus set yang namanya SMART goals. SMART itu dari 5 nih singkatan. Dia itu pertama specific, measurable, achievable, relevant, sama time bound. Jadi gini, pertama lu harus spesifik dulu nih, lu maunya apa. Lu harus contohnya kayak gua tadi, gua pengen berhenti judi. Itu spesifiknya.
Yang kedua, itu measurable. Jadi lo harus tentuin berapa hari nih, berapa harus bisa diukur. Gue pakai hari sih kemarin, jadi gue tentuin aja gue mau berhenti judi 90 hari misalnya. Selama 90 hari gue nggak nyentuh sama sekali. Dan itu juga kalau bisa di kalender sih. Kalau di kalender, jadi setiap kali lu nggak judi, lu coret. Jadi makin lama makin kuat nih momentum lu, karena lu udah lihat kan, wih udah banyak banget nih, gue nggak berhenti judi. Ya, jadi lu jalan terus jadinya, lu tetap males gitu loh. Lu tetap nggak pengen hilang nih garis win streak-nya. Konsisten nih. Makin konsisten. Terus yang ketiga achievable. Lu juga harus ada strateginya dong untuk mencapai berhenti judi ini gimana. Kayak tadi gue pertama ngeblok dari semua website gambling. Dan gue juga sempet batasin duit yang gue pegang nih. Batasin duit yang gue punya. Terus yang keempat, relevan. Relevan ini juga lu harus tanyakan ke diri lu sendiri nih. Kenapa lu pengen mencapai goal ini? Ini juga paling penting. Kenapa? Karena mungkin pertama lu pengen mencapai karena lu pengen lebih sehat. Atau kedua, ini demi anak lu. Demi istri lu. Demi mimpi lu. Nah, itu lu harus tanyain lagi ke diri lu. Kenapa nih? Harus cari yang benar-benar kuat. Nah, terus yang terakhir, lu tentuin time bound itu ada batas waktunya juga. Kayak tadi 90 hari. Ya udah, jadi setelah itu lakuin aja sesuai plan lu. Oke, untuk tips kedua apa nih, Bro? Nah, tips kedua, setelah lu tentuin smart goals, lu juga harus buat jarak antara lu dan adiksi ini semakin jauh, semakin susah, banyak gesekannya. Jadi contohnya kayak tadi itu, misalnya mau berhenti judi, lu blok diri lu dari semua website judi, jadi lu nggak bisa judi. Kalau lu mau berhenti dari minuman keras, lu buang semua minuman keras di botol di rumah lu. Kalau lu pengen berhenti merokok, lu buang semua rokok sama korek di rumah lu. Habis itu ke minimarket terdekat beli lagi nih, Bro. Nah, lu benar. Nah, ini memang makanya benar banget. Banyak yang akhirnya abis dibuang semuanya, ujung-ujungnya beli lagi. Karena itu, ini lanjut ke tips selanjutnya, yaitu lu harus batasin uang yang lu pegang. Jadi kayak, ini emang nggak bisa juga selamanya lu nggak pegang uang sama sekali. Cuman di masa-masa awal adiksi ini ya, yang paling berat-beratnya lu harus sadar, lu punya masalah. Lu butuh bantuan. Jadi, itu semua uang yang lu punya, lu coba percayakan ke orang terdekat tuh. Contohnya keluarga, istri, atau siapalah yang pokoknya lu bisa percayain, lu kasih uang lu ke mereka. Lu pegang uang bener-bener secukupnya aja. Kalau bisa ya 5.000 perak aja gitu buat parkir. Udah lu gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Dan buat kalian yang nggak punya keluarga ataupun teman, boleh nitip di kita ya. Nah, itu boleh juga tuh. Boleh juga. Nah, cuman itu dia. Jadi lu batasin duit yang lu pegang. Ini penting banget. Membantu banget pas gua mau berhenti kemarin. Nah, ini juga nih, kalau buat teman-teman, misalnya kalian sering nongkrong, kalian mau berhenti merokok, hindari nongkrong di tempat atau bersama orang yang bisa mendorong kalian nih untuk kembali ke jalan yang salah. Kayak contohnya mau berhenti merokok, jangan nongkrong sama orang yang merokok. Kalau mau berhenti minum, jangan nongkrong di bar. Jangan pergi ke bar gitu loh. Lu nyari masalah, Bro. Nggak mungkin di sana nggak minum kan. Nah, sama ini juga ada yang bagus banget nih. Ini ada yang namanya metode delay 10 menit. Jadi emang ada risetnya, Bro. Risetnya gini, kalau lu pengen sesuatu, itu biasanya, kalau craving gitu ya, itu biasanya bertahan cuma selama 10 menit aja. Jadi misal lu bener-bener ngebet nih, pengen ngemil malam-malam, misal lu ketagihan makan, lu pengen ngemil. Lu coba sebelum ngemil, lu set timer dulu 10 menit. Lu nggak boleh ngemil dulu, lu tunggu 10 menit berlalu, baru lu buat keputusan, mau ngemil atau enggak. Biasanya setelah 10 menit, itu udah gak sekuat itu. Dan lu jadinya bisa ngontrol diri lu sendiri untuk berhenti. Iya. Buat teman-teman yang misalnya nih, mau 10 menit nih, tapi nggak kuat. Harus gimana tuh, Bro? Apa harus pegang sesuatu? Atau gimana? Yang bisa dipegang itu cuma satu, Bro. Iman. Iman adalah perbuatan. Iya, benar. Nah, cuman memang, nah makanya gini, ini lanjut lagi ke tips selanjutnya, Bro. Kalau misalnya, lu memang pengen tadi itu, lu ketagihan makan. Ini memang gini loh, kebiasaan itu nggak bisa dihilangkan, Bro. Kebiasaan itu bisanya diganti.
Ini gue setuju banget pernyataan ini. Benar kan? Jadi makanya tadi itu kalau misal lu bener-bener pengen, lu apa ya, pengen makan, coba lu ganti kebiasaan pengen makan lu jadi yang lain. Misalnya, kalau nggak tetap makan boleh dah, cuman lu makan permen karet aja misalnya. Lu cari yang lebih nggak begitu destruktif, yang lebih sehat gitu loh. Cari alternatifnya. Atau mungkin makan jadi olahraga, bro. Setiap kali lu pengen makan, lu malah olahraga. Gitu. Nanti keterusan gimana, bro? Nggak makan-makan, olahraga nanti kurus kering. Jadi nggak tahu sih kalau jadi berotot kan lumayan, bro. Tapi kembali lagi, kan gue juga tadi, gue awalnya dari judi, gue ganti jadi main kartu. Main game. Itu membantu banget. Kan, kalau misalnya lu juga lu pengen ngerokok, lu gantilah jadi yang lain. Misalnya jadi makan lollipop gitu makan kali lollipop. Itu banyak juga makan lollipop, makan permen karet. Misalnya lu suka mau ketagihan sosial media, pengen berhenti. Setiap kali lu pengen buka scrolling sosial media, lu ganti misalnya jadi menulis, menyanyi, main musik atau sebagainya gitu. Lu cari apa yang bisa alternatif yang lebih sehat bagi lu. Nah, ini juga tips bagi teman-teman. Kalau misalnya mau nyari alternatif ini, kalian harus cari yang memberikan yang memang kalian suka nih, memberikan rasa suka, memberikan rasa bahagia yang tinggi juga ke kalian. Karena kalau gue kebetulan gue emang bener suka banget main kartu. Jadi itu rasa main judi sama main kartu levelnya mungkin ya judi segini, kartu segini. Ya jadi beda tipis-tipis lah, lebih rendah sedikit. Jadi semakin deket jarak antara ketagihan kalian sama penggantinya itu semakin gampang. Yang susah misalnya gini, kalian ketagihan makan, levelnya di sini. Terus kalian mau ganti jadi olahraga, kalian benar-benar nggak suka olahraga. Ini kan terlalu timpang, itu susah pergantiannya. Coba cari sesuatu yang lebih dekat aja. Jadi ya harus ngerti hobi juga sih. Harus tanya lagi ke diri kalian sendiri sih. Hobi kalian apa gitu ya? Apa nih yang bisa memberikan kesenangan bagi kalian yang lebih sehat dan dekat-dekat levelnya? Itu coba dicari deh. Oke. Jadi fokusnya bisa tergantikan. Benar, fokusnya tergantikan. Oke. Nah, yang keempat apa nih, bro? Nah, yang keempat juga ini. Dari tadi kan kita bahas cara untuk menghentikan mengganti kebiasaan-kebiasaan adiksi tadi itu. Nah, padahal sebenarnya adiksi itu bukan masalah utamanya nih. Sebenarnya di balik adiksi itu ada masalah yang lebih dalam lagi. Apa tuh, bro? Nah, ini macam-macam nih. Kayak biasanya gini loh. Lu itu berjudi bukan karena memang suka judi. Lu itu pengen cepet kaya. Kan? Lu merokok bukan karena lu suka ngisep-ngisep asap gitu loh. Lu merokok karena lu stres. Gitu kan. Lu minum miras bukan karena lu suka rasanya. Lu suka karena itu menghilangkan depresi lu. Benar kan? Jadi lu harus tanya lagi ke diri lu sendiri. Apa penyebab lu melakukan adiksi itu? Apakah lu cemas? Apakah lu stres? Apakah lu pengen cepet kaya dan sebagainya? Itu coba lu tanya lagi. Lu harus hilangkan masalah di akarnya. Baru bisa benar-benar lu adiksi lu hilang sepenuhnya. Kalau lu nggak atasi masalah ini, jadi mungkin tadi lu berhenti merokok, lu jadi minum minuman keras, bro. Lu berhenti minuman keras, lu narkoba lagi. Kan? Kalau lu nggak selesaikan masalah utamanya ini. Oke. Ini menarik banget ya, teman-teman. Jadi teman-teman ya intinya itu harus mengerti akar masalahnya. Setelah paham itu, baru kalian bisa melakukan sesuatu. Oke, yang kelima apa nih, bro? Nah, ini yang terakhir. Ini yang nggak kalah penting, namanya social support. Jadi lo harus minta bantuan ke orang-orang sekitar lo. Mulai dari keluarga, teman, atau bahkan komunitas. Di akhir-akhir ini kan udah mulai banyak nih komunitas, misalnya komunitas emang yang ketagihan minum, ketagihan rokok, ketagihan judi. Dia lu ngumpul nih sama orang-orang yang emang ketagihan dan kalian berkembang bersama jadinya. Belajar bukannya itu jadi berkembang makin spend jadi judi bareng nanti mereka jadi minum bareng. Tapi nggak juga. Soalnya dari risetnya mengatakan kalau lu ya ini lu bukan ngumpul ke orang yang masih ketagihan, orang yang mau tobat semua, bro. Lu berkumpul sama orang-orang yang tobat. Jadi kalian saling sharing tips gitu, saling menguatkan. Bukannya saling ngajak minum, bro. Iya. Gitu loh.
Ya cuman gitu, emang ada risetnya. Jadi kalau lu berkumpul punya social support yang kuat, itu kemungkinan sembuh lu jauh lebih tinggi. Kemungkinan lu kembali lagi itu juga jauh lebih rendah jadinya. Itu benar-benar bagus banget deh. Jadi lu harus cari social support yang bagus, mulai dari keluarga, komunitas, teman dan sebagainya. Oke, oke. Oke. Wah, ini pembicaraan yang sangat menarik ya, Bro ya. Benar. Kita udah ngomong cukup lama dan ini kita udah masuk ke tahap closing. Bro, lu bisa kasih kesimpulan ya buat teman-teman nih. Jadi intinya semua uang, tenaga, dan waktu yang lu habiskan di adiksi lu itu sebenarnya bisa lu salurkan untuk membangun impian lu. Coba lu bayangin aja deh, bagaimana kalau semua energi dan sumber daya itu lu gunakan untuk apa ya, mengembangkan karir, terus menjalin hubungan, mengembangkan skill. Itu pasti hidup lu jauh lebih baik kalau misal lu lepas dari adiksi. Kalau lu sedang bergumul dengan adiksi, sadarilah kalau lu nggak sendiri. Lu bisa untuk mengambil hidup lu kembali dari adiksi. Mulai dari akui kalau lu punya masalah dan ambil langkah untuk keluar hari ini juga. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik tentang adiksi, bisa komen di kolom komentar, jadi kita bisa saling belajar. Dan kalau ada saudara-saudara terdekat atau teman kerabat yang mungkin butuh video ini, kalian bisa share, like, dan subscribe. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di video selanjutnya.